Lalu bagaimana kita semua juga di sini bisa memahami apa itu kematian, bagaimana itu kematian, dan bisa menerima kematian itu, supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum waktunya itu tiba, karena kita semua tahu bahwa tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya itu tiba buat kita, ya. Bersyukur sore hari ini kita semua bisa bersama-sama belajar tentang apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa meninggalkan dunia ini dengan cara yang baik dan dengan sesedikit mungkin penyesalan. Ya, satu anugerah karena kita bisa belajar langsung dari narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah sosok yang menginspirasi banyak orang. Bukan hanya kalangan orang-orang yang berusia usinda ya, senior, usia lanjut gitu ya, tetapi banyak juga orang-orang yang muda itu terinspirasi oleh beliau. Ya, beliau ini adalah Ibu Hosiana Kurniawan, ya, yang biasa dipanggil Ibu Sian Hosea atau Ibu Hosea. Ya, saya perkenalkan sedikit ya tentang latar belakang beliau. Beliau lahir dan tinggal di kota Surabaya. Usia beliau tahun ini genap 80 tahun. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Panjang sekali bonus yang Tuhan beri ya, Bu ya. Terus beliau pada tahun 1963 menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kristen Satya Wacana, ya. Lalu pada tahun 2000, beliau juga mendalami ilmu konseling di Universitas Negeri Surabaya. Dan saat ini, beliau tidak berdiam diri. Beliau masih aktif berkegiatan. Di antaranya, sebagai pengurus Komisi Lansia GKI Sulung, lalu sebagai anggota pengurus SSC atau Surabaya Senior Club. Ya. Dan beliau juga tercatat sebagai anggota English Bible Class. Dan Tuhan terus memakai Oma yang satu ini dengan luar biasa. Kita juga berharap kita terus dipakai oleh Tuhan ya, sampai rambutnya memutih seperti Ibu Hosea. Beliau dalam 1 tahun ini, beliau sering muncul di media sosial untuk menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang-orang, ya, di segala tempat. Beliau muncul di media sosial YouTube. Ya. Di dalam video-videonya, beliau banyak berbicara tentang banyak hal yang disampaikan dengan sangat bijak dan nyata. Nah, kesempatan kita sore hari ini, buat Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung dan dijawab secara langsung oleh beliau, bisa disampaikan melalui chat di Zoom ini ataupun di grup WA peserta ya. Grup WA peserta saat ini sudah dibuka dan bisa digunakan untuk menyampaikan pertanyaan. Kan Bapak Ibu ada di grup WA peserta ya, WA grup ya, bisa diketik di situ. Baiklah, tidak berlama lagi, mari kita sambut Ibu Sian Hosea. Monggo Bu, saya persilakan Bu Sian. Selamat sore semuanya, saudara-saudara yang terkasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara semua pada sore hari ini. Betul-betul saya bersyukur karena tidak pernah terlintas bisa seperti kalau tidak pandemi ya. Lalu lewat Zoom bisa bertemu dengan saudara-saudara di Bandung, di Jakarta. Jadi terima kasih untuk undangannya. Saya juga sangat bersyukur, terima kasih sama pengurus dari Usinda ya, kalau di sini namanya Usinda Usia Indah, dan juga sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel yang dulu pernah bertugas di GII Hok Im Tong Surabaya. Terima kasih saudara-saudara sudah dengan begitu baik menyiapkan semuanya ini. Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah pernah membuat satu video tentang kematian. Tetapi karena tema pada sore hari ini adalah takut mati. Ya, sebetulnya siapa ya yang tidak takut mati ya?
Kalau orang tidak takut mati ya mungkin hidupnya sembrono. Kalau sakit ya tidak pergi ke mana-mana. Ya, terus ya asal-asalan saja. Tapi saya rasa enggak. Kita semua sebenarnya jauh dalam hati kecil kita ya takut mati. Makanya kalau sakit ya kita minum obat. Kalau sudah minum obat belum sembuh ya pergi ke dokter. Jadi ini adalah sangat wajar dan sangat manusiawi ya. Mari kita sekarang sama-sama memikirkan takut mati itu mengapa dan bagaimana nanti menghadapinya ya. Saya mencoba membuat slide Bapak Ibu ya. Dan slide yang kedua ini tentang istilah. Mungkin bisa ditampilkan slide kedua. Nah, ini istilah, kalau tadi istilahnya takut mati kan begitu ya. Nah, kata mati itu sangat umum dan bisa dikatakan ya dibilang halus ya enggak, dibilang kasar ya enggak, itu kata yang umum. Tapi meninggal dunia itu lebih banyak dipakai untuk manusia ya. Dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal dunia gitu. Kalau wafat itu misalnya untuk Gusti kita ya, hari Jumat Agung kita peringati sebagai hari wafatnya Tuhan Yesus. Kalau tewas itu ya karena jadi korban ya, apakah karena kecelakaan, apakah karena ada bencana, berpulang, tutup usia, itu kata-kata yang bagus dalam bahasa Indonesia. Nah, binasa, saudara, sama sebetulnya artinya dengan mati. Tapi sebenarnya binasa ini banyak sekali dipakai di Alkitab. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang mati, tapi karena Tuhan betul-betul ada kesalahan yang besar, sehingga dia binasa. Ya. Kalau gugur, itu untuk para pahlawan kita. Ya, sebetulnya mereka kalau tidak karena membela bangsa dan negara mungkin mereka masih ada, tapi mereka gugur ya. Nah, pulang ke rumah Bapa ini yang paling sering dipakai oleh kita orang-orang Kristen. 13 tahun yang lalu saya juga kehilangan putra tertua saya. Jadi kalau orang tanya sama saya, Bu Syekh anaknya berapa? Saya selalu akan bilang tadinya 4. Tapi 1 sudah pulang ke rumah Bapak, tinggal 3. Bapak Ibu, saya selalu akan menjawab seperti itu. Pulang ke rumah Bapak. Nah, kalau begitu, kenapa orang meninggal itu biasanya kena apa? Kenapa masalahnya itu sebabnya apa? Slide berikutnya. Nah, kita tahu Bapak Ibu, kita ini tambah hari tambah tua. Dan oleh karena kita semakin hari semakin tua, Bapak Ibu, kita ini mau tahu apa yang terjadi dengan tubuh kita. Ya, apa definisi kematian? Berakhirnya semua fungsi tubuh secara permanen. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu, kematian itu satu proses yang ya dari dulu terjadi sedikit demi sedikit ya. Dan akhirnya fungsi tubuh itu begitu tidak kuatnya. Sampai akhirnya menarik napas saja tidak mampu. Maka berakhirlah kehidupan itu. Kematian berarti kehilangan total. Betul-betul final. Kita akan bilang orang itu sudah tidak ada lagi. Ya, semuanya tidak ada. Ya, dia betul-betul sudah tidak ada lagi. Dan kematian sesuatu yang pasti akan dialami setiap orang. Bapak Ibu, itulah definisi dari kematian. Ya. Dan kenapa pasti dialami setiap orang? Ya, ada ayatnya. Di Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia tidak mati berkali-kali loh ya, cuma 1 kali saja. Dan sesudah itu harus
mau tidak mau mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada yang memberi kehidupan. Ya, slide berikutnya. Mari kita melihat penyebab kematian. Kematian alami ya karena tua. Ya, tadi saya katakan karena tua, mengalami sakit penyakit, ya, makin lama makin tidak kuat, akhirnya ya, tarik napas saja tidak mampu ya meninggal. Tetapi penyebab kematian yang lain bisa karena kecelakaan dan bencana alam. Dan ini akhir-akhir ini sering kali terjadi. Bapak Ibu, kita pada waktu ini ada di dalam masa pandemi. Saya baru kehilangan besan saya. Beliau sebetulnya seorang pria yang cukup baik kesehatannya. Usianya menjelang 94 tahun. Secara keseluruhan dia masih sangat oke. Tetapi oleh karena COVID ini, ya dia akhirnya dipanggil pulang Tuhan dalam usia hampir 94 tahun. Dan terus terang di Bandung itu tidak ada rumah sakit karena betul-betul penyakit ini meledak ya setelah Lebaran itu. Nah, secara orang juga bisa meninggal karena kejahatan. Ya dia tidak punya pikiran mau mati ya mau meninggal tapi dibunuh misalnya. Dan saat ini kejahatan itu juga luar biasa marak. Nah, tapi mungkin ada, saya tidak tulis di PowerPoint, tapi mungkin ada yang ngomong, loh ada orang yang mati karena bunuh diri, betul. Orang mati karena bunuh diri itu sebabnya sangat kompleks. Ya, dia mengalami begitu banyak tekanan-tekanan dalam hidupnya yang tidak mampu diatasinya sehingga dia memilih untuk meninggalkan dunia ini. Nah, ini kira-kira sebab kenapa orang mati ya. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa kok takut mati? Bapak Ibu, kematian adalah misteri. Misteri itu artinya sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan nalar gitu ya. Nggak ngerti gitu. Oh, kenapa sih? Kok seperti itu? Apa sih sebenarnya? Ya, kita tidak pernah tahu kapan kita mati, bagaimana kita mati. Nah, itu yang membuat kita bisa takut. Dan bagaimana setelah mati? Kemana kita ini perginya? Kemana? Bapak Ibu, sebagai orang yang beragama, kita tuh tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin mereka bilang, ya mati ya sudah selesai. Tidak kemana lagi ya sudah habis. Itu bagi orang yang tidak percaya bahwa ada Allah, ada kehidupan setelah kematian. Tapi orang beragama, semua agama mengajarkan ada kehidupan setelah kematian. Dan cuma dua tempatnya. Entah di surga yang mulia, yang penuh dengan syukur dan sukacita, atau di neraka, tempat yang penuh dengan penderitaan. Nah, pilihannya cuma dua. Jadi orang juga bisa takut. Saya ini kalau mati kemana nanti? Ke surga apa ke neraka? Nah, juga orang bisa takut mati karena memikirkan orang-orang yang kita tinggalkan. Tadi dalam video yang kita lihat bersama ada seorang ibu yang bilang, saya ini orang tua tunggal dan saya punya 4 orang anak yang berada di dalam pengasuhan saya. Ya saya terus terang takut mati loh. Apa yang akan terjadi dengan anak-anak yang menjadi tanggung jawab saya kalau saya sekarang ini meninggalkan mereka pulang dulu ke rumah Bapak. Jadi Bapak Ibu, ini adalah masalah-masalah yang menjadi pergumulan. Mengapa kita takut? Nah, bagaimana sikap kita?
di dalam menghadapi kematian. Saya menuliskan kata berdamai dengan Tuhan. Itu nomor satu. Saya harus berdamai dengan Tuhan. Baru saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Baru saya bisa berdamai dengan sesama saya dan melepaskan keterikatan dan sungguh berserah kepada Tuhan. Nah, mari kita pelajari bersama kata berdamai. Ya, baru-baru ini, saudara, saya punya saudara itu tidak sengaja menabrak orang, Bapak Ibu ya, bukan karena dia itu tidak hati-hati, tapi dia sudah hati-hati. Di parkiran jalannya pelan, tetapi mestinya itu ngerem, dia ngegas. Wah, tabrakan itu tidak bisa dihindarkan. Nah, lalu ada masalah itu yang ditabrak tanya, bagaimana mau berdamai? Nah, saudara saya bilang, iya, mari kita berdamai. Maka mereka membuat satu persetujuan damai. Saya punya saudara harus menanggung semua biaya pengobatan dari orang yang tertabrak tadi. Dan kedua, mobil yang rusak itu, motor yang rusak harus dibetulkan. Dan yang ketiga, HP itu sebetulnya masih baru, tapi karena jatuh, terinjak, minta dibelikan HP baru. Jadi ada satu jalan, cara untuk berdamai. Karena ada masalah. Nah, saya punya saudara harus memenuhi semua persyaratan itu. Baru tidak terjadi tuntutan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dan saya perlu berdamai dengan Tuhan? Ya, kalau waktu kita di dunia ini habis, kita akan kembali kepada pencipta kita. Ya, kita mesti berdamai dengan Tuhan kalau kita mau masuk surga. Sebab Tuhan yang punya surga. Dan di surga tidak ada dosa, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu maha kudus, maha suci. Jadi tidak mungkin mengizinkan satu dosa pun masuk. Sedangkan saudara dan saya, kita ini adalah orang berdosa. Saya tidak bisa memaksa Tuhan mengizinkan saya masuk surga. Ya tidak bisa. Dia yang punya surga, dia punya syarat-syarat. Makanya saya perlu berdamai dengan Tuhan. Nah, adakah jalan perdamaian itu? Nah, Bapak Ibu, Alkitab itu luar biasa. Di Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dikatakan, kita ini semua orang telah berbuat dosa. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa itu ialah maut. Tapi anugerah Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini sudah jadi musuhnya Allah. Kita harus berdamai dengan Allah. Lah, adakah jalan pendamaian itu? Bapak Ibu, kita sangat bersyukur kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-25, dikatakan begini. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Jadi yang menentukan bukan kita loh, Allah. Menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, orang lain itu kalau mau minta pengampunan dosa, selalu mesti ada korban untuk bisa mendapatkan pengampunan. Makanya ada hari raya korban, kan seperti itu. Ada darah yang mesti dicurahkan. Nah, Kristus Yesus
ditetapkan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Ketika Kristus disalibkan di atas kayu salib, Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan di dalam Dia. Yesus Kristus itu yang tidak pernah berdosa diperlakukan seperti orang yang dosanya tidak karu-karuan banyak dan besarnya. Dia sampai mati di atas kayu salib. Dan sebelum dia mati, dia mengatakan satu kata, tetelestai, sudah selesai. Semua dosa itu sudah ditebus, dibayar, saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, jikalau kita ini percaya kepada Yesus dan menerima Dia, kita itu tidak usah turut dihukum. Yesus bersabda, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Dan saudara, kita tahu juga Yesus Kristus kalau janji, ya janjinya mesti iya dan amin. Di Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku, Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu, jadi berdamai dengan Tuhan. Berarti saya mengakui, Tuhan, saya orang berdosa. Dan tempat yang layak buat saya adalah di neraka. Karena saya memang bukan orang yang baik, Tuhan. Orang berdosa. Tetapi karena Engkau menyediakan jalan pendamaian melalui Kristus Yesus yang berkorban bagi saya. Darahnya itu mencuci bersih dosa-dosa saya. Sekarang saya membuka hati dan mempercayai Engkau, mengundang Engkau. Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hati dan hidupku. Jadi saya menerima pengampunan dosa. Bukan oleh karena saya baik, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, saya, dosa-dosa saya diampuni. Dosa-dosa masa lalu saya, dosa-dosa yang mungkin dalam hidup ini masih saya perbuat. Meskipun saya tidak dengan sengaja mau berbuat dosa, tapi saya bisa jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan mengampuni saya itu. Baru setelah saya berdamai dengan Tuhan, mengakui, menerima pendamaian, menerima pengampunan dosa ini, saya baru bisa berdamai dengan diri sendiri. Bapak Ibu, ada banyak orang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Ada seorang yang suka berkata, aduh, seandainya saya dulu tidak begitu, mungkin papaku tidak mati. Ini gara-gara aku sampai papaku mati. Ada rasa bersalah. Rasa bersalah yang begitu menekan dia. Harus diselesaikan ini. Anda harus berdamai dengan diri sendiri. Anda harus tidak terus-menerus hidup dalam penyesalan-penyesalan. Dan itu bisa diselesaikan dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-9 dikatakan, kalau kita ini ngaku dosa, mari, kalau merasa bersalah, berdosa, mari mengakui dosa itu. Tuhan, saya sudah salah, saya sudah keliru, ampuni saya. Katakan, akui dosa itu. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, kalau Tuhan saja ngampuni saya, lah masa saya tidak mau ngampuni diri saya sendiri? Loh, saya kan lebih dari Tuhan kalau saya tidak mau ngampuni diri saya sendiri. Jadi berdamai dengan diri sendiri. Apa yang sudah lewat itu kita bawa kepada Tuhan, kita pasrahkan kepada Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, berdamai dengan Tuhan ke atas, upward, berdamai dengan diri sendiri, inward, baru kita bisa berdamai dengan sesama. Selama Bapak, Ibu, dan saya ada di dunia, kita pasti pernah nyakiti orang lain dan pernah disakiti orang lain. Karena itu kita harus belajar seperti yang Tuhan Yesus mau. Kita akan dibilangi sama Tuhan, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya pasti suka bikin sakit hati orang lain, sengaja atau enggak sengaja. Saya mesti minta pengampunan Tuhan. Tapi orang juga nyakiti saya pun harus belajar melepaskan pengampunan. Gampang apa susah? Oh, tidak gampang. Susah, iya. Tapi itu harus dikerjakan kalau mau berdamai dengan sesama. Jadi Bapak Ibu, menghadapi kematian memang menjadi sangat mengerikan. Kalau kita belum berdamai dengan yang punya sorga, kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, kita juga belum berdamai dengan sesama kita. Ada orang yang, aduh, sampai mati aku enggak mau ngampuni. Waduh, ya dia mungkin mati penuh dengan kemarahan, saudara. Dia tidak rest in peace kalau begitu. Dan yang keempat, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama, bisa melepaskan keterikatan. Bapak Ibu, ada orang ya takut sekali mati. Kenapa kok takut mati? Lah aku punya aset kayak gini banyak. Ini aku mati terus kayak apa ini kekayaanku? Bapak Ibu, keterikatan kepada harta benda bisa membuat orang takut mati. Jadi kita mesti belajar let go, melepaskan keterikatan. Juga anak bisa sangat terikat kepada kita. Nggak mau, saya saking takutnya, gimana kalau saya mati nanti anak saya gimana? Bapak Ibu, kita bukan Tuhan Allah. Kalau waktunya kita sudah sampai, ya kita mesti meninggalkan dunia ini. Dan kita belajar sungguh berserah kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar berserah pada Tuhan, kita tahu tidak pernah saya akan mati kalau tidak di dalam kehendak Tuhan. Satu. Kedua, kalau saya mati itu karena tugas saya sama Tuhan dianggap sudah selesai di dunia ini. Dan kalau saya mati itu karena rumah saya sudah jadi di sana. Itu karena iman kepada Kristus. Bukankah Tuhan Yesus berkata, dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau enggak gitu masa kamu tak bilangi. Aku ini pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, nanti kalau sudah selesai, aku akan datang menjemput engkau. Supaya di mana aku ada, engkau pun ada. Jadi saya terus terang aja, ya dengan terus terang, enggak mau terus-menerus memikirkan kematian. Saya berusaha untuk hidup sebaik-baiknya. Dan saya percaya tapi, kalau tugas saya selesai, dianggap Tuhan selesai loh ya. Dan kalau rumah saya sudah jadi, ya saya pasti pulang. Nah kalau saya sakit, bagaimana? Oh, saya akan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada orang sakit minta didoakan, pasti saya doakan. Saya bilang begini, ayo kamu sendiri yang sakit mesti berdoa. Dan doa itu bukan saya yang ngarang, itu ada di Alkitab. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah Tuhan menjadi kepujianku. Pasti sembuh, pasti selamat kalau tugasnya belum selesai. Kalau rumahnya belum selesai, pasti dikasih hidup sama Tuhan. Dan hidup itu merupakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. So, my dear brothers and sisters, ya, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita menghadapi kematian itu dengan satu keyakinan. Mati memang mesti. Siapa sih tidak mati? Caranya bagaimana? Tidak tahu. Kapan? Tidak tahu. Itu kedaulatannya Allah. Tetapi Bapak Ibu mesti yakin.
Ketika kita menjalani hidup kita dengan terus-menerus mengandalkan Tuhan Yesus, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, kita pasti sampai ke rumah Bapa. Dan meskipun kita tidak tahu, ya enggak apa-apa. Kalau tugasnya di dunia dianggap Bapak sudah selesai, rumah kita juga sudah selesai, ya kita waktunya pulang. Sehingga tadi seperti dikatakan, hidup ini untuk Kristus, dan mati itu adalah keuntungan. Mungkin saya berbicara sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh. Bagaimana Ibu Erliana? Terima kasih, saudara. Terima kasih, Ibu Sian. Terima kasih, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Ibu Sian Hosea ya, yang sudah disampaikan dan sebetulnya sudah cukup lugas dan jelas, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk juga tadi terjawab sebetulnya dengan penjelasan Ibu Sian ya. Terima kasih Ibu Sian. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan seperti tadi saya bilang bisa di chat room chat Zoom ini ataupun di grup WA peserta ya. Boleh, ini Ibu Sian kita masuk pertanyaan pertama yang sudah masuk ya Bu ya. Ya. Sebetulnya ini pertanyaannya tadi sudah sedikit-sedikit ada sih tersenggol-senggol gitu ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ingatkan kembali. Ini ada pertanyaan Bu. Ini sebenarnya 3 pertanyaan tapi saya rangkum jadi 1 ya Bu ya. Ini kayaknya memang jawabannya ini bersambung ini sepertinya nih. Nah, mengapa orang yang sudah hidup dalam Tuhan masih takut mati? Nah ya, bolehkah kita merasa takut akan kematian? Kalau tidak boleh, apa alasannya orang Kristen tidak boleh takut mati? Ya, saya jawab langsung ya. Ya, silakan. Ya. Bukan masalah boleh, enggak boleh. Gini loh, maksud saya begini. Orang Kristen percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu percaya dulu ya. Dan ada hidup kekal. Dan hidup kekal itu pasti. Keselamatan itu pasti. Itu mesti dulu dipegang. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mudah-mudahan selamat. Ya, kalau dalam benak kita masih ada pikiran mudah-mudahan selamat. Pasti takut mati. Loh mudah-mudahan kok. Kalau mudah-mudahan artinya apa? Bisa selamat, bisa enggak selamat kan gitu. Tapi kalau kepastian, keyakinan, keselamatan, loh ada enggak sih janji-janji Tuhan kayak gitu? Loh tadi loh saya sudah menjelaskan di Yohanes 10 ayat 28. Ya, Tuhan Yesus loh menjamin loh. Diberikan hidup kekal. Selamat sampai selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Nah, kalau mau melihat lagi ya, coba melihat di 1 Yohanes pasal 5 ya. Saya itu belajar dari firman Tuhan. Ini adalah yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-11 ya. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak itu, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kepastian keselamatan itu pasti, keselamatan itu pasti. Nah yang enggak pasti itu memang masa depan, itu tidak pasti itu. Ya. Nah sekarang yang kalau ditanyakan, kenapa kok masih ada orang Kristen sing ketakutan? Harus melihat dirinya. Saya ini yakin enggak sih dengan keselamatan saya? Sudah dijamin sama firman Tuhan. Itu satu. Yang kedua, bukan boleh atau tidak boleh. Kalau Anda terus-menerus berada dalam ketakutan
akan kematian. Ya sebentar lagi Anda mati loh, sungguh. Karena stres loh. Stres itu jahat sekali loh. Ya, ketakutan itu menimbulkan ya stres. Kemarin saya bersama-sama dengan teman-teman membuat satu renungan. Bisa enggak orang yang ketakutan memiliki iman? Fear and faith. Fear ini ketakutan, faith ini iman. Bisa enggak ketakutan dan iman ini jalan bareng? Ya enggak bisa toh. Kalau Anda punya iman, ya Anda tidak ketakutan. Sekali-sekali takut bisa sekali-sekali takut. Firman Tuhan yang mengatakan kok, kalau saya takut, pada waktu saya takut, saya ini percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan saya percaya, kepada firman-Nya aku percaya loh. Dikasih jalan kalau takut. Bukan enggak boleh takut, tapi kalau takut terus itu tidak boleh. Ya, sekali-sekali takut itu, wah takut saya, ya piara dong kesehatanmu. Ya kalau saya takut mati, ya saya tidak jalan-jalan keluar loh di masa pandemi ini. Saya begitu ada orang mengebel saya tidak pernah keluar nerima sesuatu tanpa masker loh. Itu kenapa? Loh saya takut tuh kena COVID tuh. Jadi rasa takut dalam batas tertentu baik. Tapi kalau ketakutan, nah itu yang nggak boleh, ketakutan. Jadi bisa orang Kristen masih takut, ya bisa. Tapi kalau takut, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya. Maka engkau akan menjadi tenang dan tidak takut. Nah, kalau takut terus, ya coba diperiksa hatinya. Saya ini sudah yakin akan keselamatan apa belum? Loh kalau belum kenapa? Kan begitu. Ya, ini jawaban saya ya. Mungkin ada pendeta Samuel ya, ada pendeta siapa tadi? Immanuel, ada pendeta satunya lagi tadi siapa? Santobi. Nah, ya, ayo diberi saya kan bukan saya ini belajar sendiri firman Tuhan. Kurang tahu. Tolong Bapak ditambahi Bapak. Jawabannya sudah bagus banget, Bu Hosea. Wah, itu kan Pak Iman itu yang ngomong. Ya, jawabannya sudah jelas ya, bagus ya, bisa dimengerti. Boleh. Ini sebetulnya masih ada lanjutan nih, Bu. Ya. Ya, masih ada lanjutan. Apa yang harus saya persiapkan supaya saya bisa meninggal dengan tenang? Selain saya siapkan iman dan percaya kepada Yesus, apa sih yang harus saya siapkan? Saya bikin video, terus terang. Namanya Dying Well, meninggal dengan baik. Saya memposisikan diri saya sebagai seorang ibu, sebagai istri. Jadi saya memberitahu keluarga saya apa yang saya kehendaki. Ya, tentu sebagai manusia saya harus tadi berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri saya sendiri, berdamai dengan sesama. Itu mesti saya kerjakan itu dulu, ya. Tetapi orang di sekitar saya perlu tahu apa yang harus mereka lakukan kalau saya menghadapi kematian. Misalnya saya sakit dan penyakit saya sudah sangat terminal, tidak ada obat, maka saya memberitahu, saya jangan dibawa ke rumah sakit untuk, ya terus terang saja sekarang ini ada treatment, tindakan-tindakan medis, oleh karena sangat canggihnya teknologi itu bisa prolong life, ya. Jadi memperpanjang hidup. Tapi apakah memperpanjang hidup itu membuat orang yang diperpanjang hidupnya itu mengalami quality of life? Kualitas hidupnya itu bagaimana? Jadi ini ada kejadian, ada seorang yang sangat kaya. Ketika dia dalam keadaan sakit keras,
dia diterbangkan dengan pesawat pribadi ke Singapura. Di sana dilakukan begitu banyak pengobatan, nggak tahu habis berapa M, akhirnya balik lagi ke Indonesia. Dan orang ini masih hidup sampai sekarang. Tetapi, maaf, hidupnya itu lebih vegetatif. Vegetatif artinya seperti tanaman. Ngomong nggak bisa. Dia kalau mau duduk, didudukkan. Dinaikkan kursi, ya dia cuma bisa lihat, tapi semua makan di sonde, pakai kateter. So what kind of life? Kehidupan macam apa kalau seperti itu? Nah, itu saya beritahu pada anak saya. Kalau saya sudah sampai pada satu titik di mana saya ini tidak bisa diapa-apakan, prolong life, memperpanjang hidup saya, tapi tidak membuat saya menikmati hidup. Let me die peacefully at home. Nah, biar saya meninggal dengan tenang loh di rumah. Nggak usah dibawa ke rumah sakit, dimasuk no ICU, dipakai alat-alat. Bapak Ibu pakai alat-alat canggih itu, kalau nggak punya uang banyak, nggak bisa loh. Satu hari bisa 15-20 juta loh. Kalau hanya prolong life loh. Ya. Tapi kalau itu memang betul-betul bisa membuat orang itu nanti menikmati hidup, ya do it, lakukan. Tapi anak-anak perlu tahu, saudara. Dan anak-anak perlu tahu, setelah saya mati, ini jenazah ini mau diapakan? Mau dikubur atau mau dikremasi? You have to talk, mesti bicara semua itu dengan anak-anak. Dan saya lakukan itu. Dan saya bikin video tentang itu. Supaya apa? Supaya orang di sekitar saya ini loh tidak jadi bingung. Ini persiapan saya secara pribadi. Mau teman saya umur 102 malah mempersiapkan semuanya. Bajunya yang mau dipakai, semuanya. Bahkan pendetone nanti sing khotbah minta di ruang VIP, di Adiasa, macam-macam. Dia mempersiapkan semuanya dengan baik. 102 baru meninggal usianya. Luar biasa toh. Jadi mempersiapkan hal-hal itu tidak berarti kita itu terus kepingin mati bagaimana, bukan. Untuk tidak merepotkan orang lain. Untuk membuat semuanya itu berjalan dengan baik. Bayangkan kalau orang tua tidak pernah tahu mau dikremasi atau mau dikubur. Lo bingung anak-anak. Yang satu bilang tidak boleh kremasi. Yang satu bilang boleh, waduh, bertengkar di dalam keluarga. Tapi kalau yang punya badan ini bilang, sekarang ini zamannya seperti ini, tidak apa-apa dikremasi. Sebab keselamatan bukan karena cara dikubur atau dikremasi. Keselamatan itu karena iman kepada Kristus. Ya, tidak apa-apa dikremasi, ya tidak apa-apa. Nah, kalau berani ngubur, ya harus berani membersihkan kuburan. Nah, terus terang Bapak Ibu, di Surabaya itu kuburan Kristen itu namanya Kembang Kuning. Sudah tidak karuan penuhnya. Kuburan orang tuh diinjek-injek, tidak karu-karuan. Antara kuburan yang satu dengan kuburan yang lain hampir tidak ada jalan di tengahnya. Tidak karu-karuan. Jadi saya pribadi, saya ini memilih dikremasi. Saya bilang sama anak-anak saya. Jadi persiapan batin kita untuk menghadap Tuhan itu mesti kita lakukan. Tapi untuk di sekitar kita ya enggak apa-apa ngomong begitu. Apa kira-kira menjawab ini? Jawab, Bu. Jelas, saya pikir sih jelas ya, saya rasa ya. Malah itu menjawab pertanyaan berikutnya, Bu. Jadi boleh ya, Bu ya, mempersiapkan dulu, siapkan misalkan hal-hal yang berhubungan dengan prosesi ya, Bu ya. Boleh Ya. Itu boleh. tidak berarti kita mendahului rencana Tuhan atau kehendak Enggak. Tuhan atau jadwalnya Tuhan gitu. Enggak ya. Om itu 102 kok baru meninggal. Iya. Jadi itu justru baik karena jadi tidak merepotkan orang-orang yang harus mengurus kita nanti ya, Bu ya. Jadi kita sudah siapkan terlebih dahulu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Apa yang terbaik yang kita tinggalkan bila kita mati? Baiknya tuh kita ninggalin apa, Bu? Harta, warisan,
Ninggalin apa ini, Bu? Nama baik atau apa ini, Bu? Sebetulnya, saudara-saudara, semua ini saya sudah bahas di video saya, Dying Well. Meninggal dengan baik itu bukan tidur terus enggak ada, itu kan maunya kita kan kayak gitu ya. Tapi maksud saya, kalau kita meninggalkan dunia itu yang pertama memang harus meninggalkan nama baik. Karena Alkitab berkata, nama baik lebih berharga daripada apa Pak, emas dan perak ya. Nah, gitu. Dan memberikan kepada anak kita itu warisan iman. Itu yang mesti ditinggalkan. Warisan bukan uang ya. Kalau uang itu nanti malah gegeran, bertengkar. Tapi kalau iman itu membuat mereka kuat di dalam menghadapi kehidupan yang sangat-sangat tidak tentu ini. Jadi punya anchor, punya sauh yang kuat, yaitu iman kepada Kristus. Sehingga mereka tidak terombang-ambing. Ya. Jadi dua hal, nama baik dan warisan iman. Nah, sekali kita beriman kepada Kristus, Kristus memberikan kepada kita tiga hal yang tinggal tetap. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, ini bisa kita alami dalam hidup kita hari lepas hari. Dan itu yang mesti kita wariskan pada anak-anak kita. Ya. Terus terang Bapak Ibu, kami ya, saben hari kan saat teduh. Dan setiap hari kami pasti menyebut nama anak-anak kami. Anak, mantu, cucu, saudara, sebut nama-nama mereka. Itu menjadi warisan bagi mereka. Ya. Bahwa kami ini menyebutkan nama-nama mereka. Ya, sekarang kan pandemi. Bertemu tidak bisa. Ya, lewat doa saja kita bisa lakukan itu. Baik. Jadi Ya. dua yang harus diwariskan itu nama baik dan iman, Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga menjawab ya Bapak Ibu yang bertanya ini. Oke Bu, baik. Yang berikutnya lagi ini ada pertanyaan nih Bu. Tadi kan tadi dikatakan kita itu harus berdamai gitu ya dengan Allah ya, berdamai dengan Tuhan. Nah ini ada pertanyaan, jika meninggal karena kecelakaan ya, jelas memang karena kecelakaan tidak terduga juga ya Kak Bu ya, semua kematian juga tidak bisa diduga. Cuma kalau sakit mungkin masih bisa dipersiapkan. Maksudnya masih bisa dilayani, masih bisa didoakan gitu. Ada waktu yang sakitnya masih ada jarak, masih ada waktu. Tetapi kalau meninggal karena kecelakaan dan belum sempat berdamai dengan Tuhan, apakah rohnya langsung diterima oleh Tuhan? Nah, bisa dijawab Bu ini. Ya. Jadi sebenarnya kita itu diberi waktu sama Tuhan. Ya. Dan apakah kita sudah pakai waktu itu untuk mengenal Dia, untuk berdamai dengan Dia? Kalau waktu kita masih dalam keadaan baik, sehat, semuanya baik, kita sama sekali tidak mau tahu tentang Tuhan. Kita hidup menurut kemauan kita sendiri. Lalu kita ditimpa kecelakaan, kita mati. Ya saya tidak tahu jiwanya kemana. Saya tidak berani bilang apa-apa karena di dalam Alkitab tidak ada jawabannya. Ya. Tapi kalau dia semasa hidupnya sudah betul-betul hidup menurut kehendak Tuhan, menerima dia hidupnya, lalu karena kecelakaan meninggal, ya saya yakin loh, imannya itu yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan kan imannya. Nah, kita ini tidak pernah tahu loh iman orang itu. Karena apa? Penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus itu, yaitu dalam keadaan sekarat loh selamatnya. Itu anugerah luar biasa memang. Keselamatan itu anugerah. Bukan karena kita baik atau karena kita ini pantas atau layak, enggak. Semata-mata karena anugerah. Jadi mumpung masih ada kesempatan, mari kita berdamai dengan Tuhan. Jangan menunda.
Itu sebabnya Alkitab berkata, selama masih ada kesempatan, marilah jangan mengeraskan hati. Ya, mumpung masih ada kesempatan, mari. Sebab sebenarnya Gusti Allah itu terlalu sabar dan terlalu baik menunggu kita. Tapi dia kan Roh Kudus ya, enggak pernah makso gitu ya. Enggak pernah wah harus kan, enggak pernah begitu. Panggilannya kan selalu lembut, baik begitu. Jadi dan seringkali masalah yang kita hadapi ini, problem-problem hidup kita ini merupakan undangan Tuhan supaya kita datang kepada Dia dan supaya kita punya hubungan dengan Dia. Sebenarnya itu problem kehidupan ini. Jadi ada orang yang punya problem lalu baru mencari Tuhan, nah baru ketemu sama Tuhan. Dulu belum ada problem mungkin tidak cari Tuhan. Ya, saya tidak bisa jawab loh itu ya, rohnya kemana loh. Mungkin Pak Immanuel, minta tolong Pak Immanuel jawab, atau Pak Samuel, atau Pak siapa tuh? Santobi, tolong. Yang teolog. Samuel. Mau menambahkan Pak Ima atau Pak Santobi? Kemana itu rohnya orang yang belum berdamai dengan Tuhan tapi meninggal karena kecelakaan? Ya, tadi apa yang sudah dikatakan benar. Jadi artinya iman kita. Jadi itu bergantung pada iman kita. Kalau kita sungguh percaya Tuhan, yakin, kita pasti diselamatkan. Caranya memang berbeda. Cara Tuhan kita tidak tahu. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka pasti kita bukan masuk surga, tapi ke tempat yang lain. Ya, jadi kuncinya selagi kita ada kesempatan saat ini, ya mari percaya sama Tuhan. Ya, itu tambahan saya. Terima kasih Pak Santobi sudah melengkapi ya. Oh ini Bu, satu pertanyaan lagi Bu. Saya sih sebetulnya tidak takut mati. Cuma saya justru takutnya ditinggal mati. Gitu Bu. Bagaimana sikap saya atau cara saya mengatasinya? Ditinggal mati sama siapa? Sama orang-orang yang dikasihi, di sini ditulisnya, yang disayangi. Mungkin kalau saya simpulkan sih, mungkin pasangan gitu ya. Atau mungkin anak-anak, atau mungkin ya orang-orang yang mereka kasih. Kalau saya simpulkan sih. Ya. Nah ini masalah kemelekatan ya, keterikatan. Jadi memang kalau kita lebih apa ya, Tuhan kan tidak kelihatan. Tuhan ini kan roh, kan tidak kelihatan. Tapi kalau pasangan kan kelihatan, anak-anak kan kelihatan. Ya. Baru-baru ini ada teman meninggal. Dan dia itu cerita istrinya, saya ini sama suami itu sering eker-ekeran. Ya, anaknya 3, tapi mereka tinggal berdua saja karena 3-3 sudah menikah, punya rumah sendiri-sendiri. Jadi seringkali yang suaminya itu bilang gini, siapa yang lebih dulu pulang? Kamu atau aku? Gitu ya. Lalu istrinya bilang, ya aku yang pulang lebih dulu. Lalu suaminya bilang, enggak, aku yang pulang lebih dulu. Jadi seringkali seperti itu. Rasa ditinggalkan memang paling tidak enak. Apalagi merasa sendirian. Ya. Tapi menjadi ketakutan kalau sampai ditinggalkan pasangan, nah itu bisa menimbulkan stres. Ya. Akhirnya teman saya ini yang laki meninggal lebih dulu. Dan meninggalnya hanya karena sebentar saja loh. Bukan karena sakit apa, masih paginya itu masih pergi berdua ke menjenguk anaknya di kota lain. Sepanjang hari itu ada di rumah, aduh senang sekali. Malamnya sebentar saja sudah pulang dia ke rumah bapak. Nah, takut ditinggalkan sendiri. Itu adalah satu masalah. Orang yang kehilangan pasangan, apalagi yang hubungannya itu baik, itu adalah kehilangan yang sangat besar. Dan itu merupakan sungguh-sungguh stresnya itu tinggi sekali. Tekanannya itu sangat tinggi.
Nah, itu sebetulnya yang menakutkan. Ya. Rumah besar, tadinya ada suami, sekarang suami pergi rumah besar sendirian, sepi. Itu juga membuat kita seringkali tidak karuan, tidak enak. Aduh, gimana ya kok sepi gini, aduh, tidak enak, kan begitu. Dan menimbulkan ketakutan. Jadi sebenarnya ketakutan ditinggal mati orang-orang yang mencintai dia, yang ada di sekelilingnya itu adalah rasa loneliness, takut kesepian. Ya. Tetapi kan bisa terjadi hal itu. Suami meninggal lebih dulu kan, seperti teman saya itu. Ya. Dan saudara, kalau kita tidak punya iman yang kuat kepada Tuhan, seringkali itu sangat berat loh, kehilangan pasangan itu. Ya. Nah, teman saya itu begitu dia suaminya meninggal, terus setelah upacara semua selesai, lalu dia anaknya dari luar negeri datang karena sebenarnya dijadwalkan mau ulang tahun gitu loh. Nah, tapi keburu meninggal dulu. Nah, saya sangat terinspirasi oleh teman ini yang menyanyikan satu lagu Until Then. Lagu Until Then itu sangat bagus. Ya, dia bilang kalau hati yang terluka, hati yang sedih karena peristiwa-peristiwa di dunia ini sebenarnya cuma batu-batu loncatan untuk makin lama kita makin tinggi naik. Dan saya mau ya untuk menjalani hal itu dengan baik dengan Tuhan. Ya. Sampai saya melihat kota yang melihat kota yang kudus, dan sampai saya dipanggil pulang Tuhan. Lagunya Until Then itu kata-katanya seperti itu. Nah, pada hari ulang tahun suaminya, ya almarhum suaminya kan baru meninggal, tadi dia nyanyikan lagu itu. Waduh, saya terus terang sangat-sangat terberkati dengan ibu ini yang baru ditinggal mati suaminya, bisa dengan iman menyanyikan lagu Until Then itu. Jadi saya anjurkan pada ibu yang ketakutan ditinggal mati tadi, lebih melekat kepada Tuhan. Lebih percaya bahwa Tuhan mengasihi suaminya yang dipanggil pulang ini ya. Dan kita kalau ditinggal itu Tuhan juga sangat mengasihi kita. Dan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Ya, Tuhan akan terus menopang kita, bahkan katanya menggendong kita. Jadi lebih melekat kepada Tuhan. Itu jawaban saya. Ya. Baik, mungkin terima kasih. Semoga bisa menjawab semua pertanyaannya ya, Bapak Ibu juga hadir di sini tadi yang bertanya itu ya. Terima kasih Ibu Hosea sudah menjawab beberapa pertanyaan. Sebetulnya saya bilang tadi satu terakhir itu sebetulnya masih ada beberapa, Bu. Cuma karena terbatas sekali waktu kita ya, mohon maaf nih buat Bapak Ibu yang sudah bertanya tetapi belum sempat terjawab untuk kali ini karena durasi waktu kita yang tidak memungkinkan, mungkin di lain kesempatan akan dijawab ya. Oh ya, setelah ini Bapak Ibu tolong jangan bubar dulu ya, jangan bubar, jangan meninggalkan dulu Zoom ini karena kita masih ada sesi lain yang sesinya yang sama happy gitu ya, yaitu sesi bagi-bagi gift ya. Jadi jangan ada yang keluar ya. Nah, sebagai penutup sesi ini, saya persilakan Ibu Sian Hosea untuk menyampaikan closing statement-nya, Bu. Silakan, Bu. Sudah di slide, dibikinkan slide. Sudah, Bu. Silakan. Kalau gitu, mari kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita semua akan alami. Keselamatan adalah sesuatu yang pasti diperoleh setiap orang
yang percaya kepada Kristus. Masa depan adalah sesuatu yang tidak pasti. Namun Tuhan Yesus berjanji dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Dan ini janji Tuhan. Ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tentu kita jawab, saya percaya. Ya. Jadi kematian adalah pintu gerbang menuju hidup yang kekal. So, jangan takut ya menghadapi kematian. God bless you.